Jadi orang ketika dia nulis program, lalu dia jalankan, lalu ketika ada kesalahan dia perbaiki, berarti kita sudah melakukan yang namanya pemrograman gitu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan teman-teman di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai pengantar pemrograman basis data. Jadi dasar-dasar dalam membuat basis data atau di pemrograman basis data itu nanti kita akan bahas di pertemuan kedua ini ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai apa sih pemrograman itu secara definisi gitu ya. Lalu nanti GUI atau Graphic User Interface dengan bahasa pemrograman. Jadi ada aplikasi itu yang dia menggunakan GUI, lalu dia menggunakan bahasanya. Nah, apa perbedaan antara GUI dengan bahasa yang digunakan di dalam sebuah program? Lalu ada DBMS. DBMS ini sudah kita bahas ya di pertemuan awal kemarin, sedikit kita bahas dan kita berikan contoh, tapi nanti kita hari ini coba bahas lagi gitu ya. Terus yang keempat adalah basis data gitu ya. Perbedaannya kemarin kita sudah jelaskan, tetapi nanti hari ini kita bisa bahas kembali ya untuk mereview. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk outline yang akan kita bahas pada hari ini, apakah ada pertanyaan gitu ya. Nah, nanti kalaupun ada pertanyaan, silahkan Anda bisa tanyakan ke dosen yang bersangkutan atau melalui dari saya bisa, atau bisa menggunakan dari WA saya juga bisa ya, kalau memang ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Oke, baik. Pemrograman, secara definisi pemrograman adalah sebuah proses menulis gitu ya. Jadi kalau kita lagi ngetik kode program itu biasa orang sebut dengan coding. Lalu coding yang kita buat tadi kita uji gitu ya. Kalaupun misalkan ada kesalahan itu yang kita sebut sebagai debug gitu ya. Dan memelihara coding yang membangun suatu program komputer gitu ya. Jadi orang ketika dia nulis program, lalu dia jalankan, lalu ketika ada kesalahan dia perbaiki, berarti kita sudah melakukan yang namanya pemrograman gitu ya. Oke. Nah, pemrograman orang itu tidak semuanya menguasai bahasa pemrograman gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar di semester 2 itu ya menggunakan bahasa C, lalu softwarenya ada Borland C++. Nah, itu software dengan bahasa pemrograman itu berbeda gitu ya. Kalau Anda pernah menggunakan misalkan Borland Delphi, bahasa yang dipakai itu adalah Pascal. Jadi Borland Delphi dan Pascal itu dua hal yang berbeda ya. Jangan disamakan gitu ya. Nah, bahasa pemrograman itu kalau misalnya Anda pernah menggunakan Java gitu ya, itu bahasa pemrograman. Tetapi nama softwarenya adalah NetBeans salah satunya misalkan gitu ya. Nah, jadi antara NetBeans dengan Java itu dua hal yang berbeda. NetBeans adalah nama software dan Java nama bahasa pemrograman ya. Lalu ada PHP, terus ada Android gitu ya. Nah, Android itu yang dipakai di dalamnya itu biasanya XML gitu ya bahasanya gitu ya. Lalu ada Python, itu juga nama bahasa pemrograman gitu ya. Python biasanya orang menggunakan nama softwarenya salah satunya adalah Jupyter misalkan salah satunya gitu ya. Atau ada Dev C++. Dev C++ itu nama software dan C++ adalah nama bahasa pemrogramannya atau bahasa programnya. Oke, perbedaannya GUI dengan bahasa program. Oke, kita lihat di situ ada NetBeans. NetBeans ini nama software, lalu software ini menggunakan bahasa pemrograman adalah Java. Delphi XE, bahasa yang di dalamnya yang dipakai adalah Pascal. Kalau kendaraan misalkan begini, Beat di dalamnya ada Honda. Jadi Beat itu adalah nama motornya dan mesinnya adalah Honda. Honda kalau di sini bahasa pemrogramannya. Jadi dua hal yang berbeda antara Beat dengan Honda gitu ya. Itu kira-kira perbedaannya begitu. Oke. Selanjutnya basis data. Basis data ini sebenarnya terdiri dari dua kata gitu ya, basis dan data. Basis artinya tempat gitu ya. Data adalah sekumpulan sebuah fakta-fakta gitu ya. Jadi kalau kita gabung database atau dalam bahasa Indonesia kita sebut basis data, maka disebut ada tempat menampung sebuah data gitu ya. Nah, di dalam database itu berisi mengenai tabel-tabel gitu ya. Kalau tabelnya hanya satu, apakah disebut sebagai database? Biasanya orang ada yang mengatakan bahwa itu database, tetapi orang ada yang mengatakan itu bukan database. Kenapa? Hanya satu tabel dan itu tidak berelasi. Nah, biasa ada dua pendapat yang mengatakan begitu. Tetapi umumnya kalau di database itu terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi. Maka itu biasanya disebut dengan database atau basis data. Oke, ini basis data secara definisi
ya, database atau suatu koleksi data operasional yang sengaja disimpan dan juga dipakai oleh suatu sistem aplikasi dari suatu organisasi. Misalkan begini organisasi ya. FTIC itu adalah organisasi, FSIP organisasi, FEB organisasi gitu ya. Nah, biasanya setiap organisasi ini itu memiliki software dengan database atau basis data sendiri-sendiri gitu ya. Biasanya tidak campur. Itu kalau di perusahaan biasanya gitu ya. Nah, ini basis data. Nah, basis data dari FTIC, FEB, FSIP itu dikombinasikan biasanya diolah oleh yang namanya DBMS nanti ya. Oke. Ini DBMS. Nah, DBMS tuh levelnya lebih tinggi dari database. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa di dalam DBMS itu terdiri dari beberapa database gitu ya. Jadi database-nya banyak, misalkan database penjualan, database penggajian, database peminjaman buku, database dosen, database siswa. Nah, dari database tadi itu dikombinasikan, misalkan ya bisa digabungkan. Nah, penggabungannya itu melalui DBMS. Jadi DBMS inilah yang bisa menggabungkan beberapa database tadi. Misalkan orang ini bisa mengakses database mahasiswa, sedangkan mahasiswa tidak bisa mengakses database dosen misalkan. Nah, itu diatur oleh yang namanya aplikasi DBMS atau software DBMS gitu ya. Contohnya sudah ada beberapa di sini. Ada SQL Server yang seperti burung ini yang Firebird ya, ini nama DBMS juga. Oke. Database Management System ini contohnya. Di situ ada database atau basis data. Di dalam basis data ada file 1, file 2, file 3 dan sampai seterusnya itu ada file 6 gitu ya. Nah, file ini yang kita sebut sebagai tabel. Jadi beberapa tabel yang saling berelasi lalu dia disimpan di dalam satu tempat namanya basis data ya. Nah, dari database ini nanti ya terkumpul oleh basis data yang lain. Nah, itu biasanya diakses oleh penggunanya. Nah, pengguna itu bisa mengakses database A, database B, database C. Kenapa dia bisa mengakses itu? Ya karena itu ada sistem yang namanya database management system ya. Oke. Nah, proses data. Yang pertama biasanya data itu butuh diinput. Karena kalau data nggak diinput, itu biasanya datanya nggak ada. Perlu diinput. Nah, penginputan itu bisa menggunakan entry keyboard. Ya, entry diinput atau biasanya menggunakan barcode scanner. Kalau kita misalkan melihat di swalayan gitu ya, atau di toko-toko, mereka menginputnya sudah tidak menggunakan keyboard, tapi bisa menggunakan barcode scanner gitu ya. Dari barang dia sorot, lalu datanya akan masuk gitu ya. Lalu yang kedua, operasional. Operasional itu biasanya setelah datanya diinput maka disimpan ya. Kalau datanya sudah tidak digunakan bisa dihapus, atau datanya ada kesalahan bisa diubah. Setelah itu datanya bisa dicetak gitu ya. Nah, cetak selanjutnya adalah masuk ke ranahnya output. Nah, output itu bisa berupa laporan. Laporan itu bisa berbentuk stroke ya, slip, atau laporan bulanan misalkan gitu ya. Nota misalkan itu juga bentuk output. Nah, jadi di dalam pengolahan data itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada input, ada operasional, dan ada output. Oke. Nah, kapasitas database. Kita tahu banyak beberapa DBMS ataupun database. Yang paling besar-besar kita contohkan dulu, di situ ada Oracle ya. Oracle ini ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Dan sementara ini Oracle mungkin masih menjadi salah satu DBMS terbesar di dunia gitu ya. Jadi kalau Anda punya perusahaan besar gitu ya, datanya setiap hari diinput, maka gunakan Oracle. Kenapa? Karena setiap hari ada data yang perlu diinput. Maka setiap bulan banyak data yang perlu kita simpan. Setiap tahun banyak data lagi yang perlu kita simpan. Maka butuh sebuah space database yang besar. Ya, salah satunya Anda bisa gunakan Oracle. SQL Server di bawahnya Oracle ya. Jadi secara kapasitas paling besar itu masih Oracle ya. Nah, di bawahnya kalau misalnya Anda punya perusahaan yang tidak terlalu besar, tiap hari nyimpen datanya perlu diolah gitu ya, itu bisa Anda gunakan SQL Server. Jadi datanya masih kategorinya sedang, tidak terlalu besar gitu ya. Lalu MySQL ini free gitu ya. Biasanya juga ini kapasitasnya masih di bawah SQL Server. MySQL ini untuk perusahaan-perusahaan yang levelnya tidak terlalu besar ya gitu. Jadi kalau misalkan Anda membuat sistem penggajian itu tidak setiap hari ada data yang perlu diinput gitu ya. Misalkan dia hanya digunakan setiap sebulan sekali, karena ketika gajian maka datanya diinput. Nah, berarti datanya tidak banyak. Kenapa? Dalam 1 tahun dia hanya diinput sebanyak 12 kali atau 12 bulan gitu ya. Berarti data yang nanti akan kita simpan itu tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, karena tidak terlalu banyak, maka kita bisa menyesuaikan
BMS apa yang perlu kita pilih gitu ya. Jangan sampai kita datanya jarang-jarang kita input tapi kita pakai Oracle ya, mubazir gitu ya. Oke. Nah, cara membuat base data itu macam-macam tergantung dari software yang kita mau pakai gitu ya. Ada yang caranya itu wizard, jadi tinggal klik dan klik terus database-nya jadi. Ada yang menggunakan listing ya, atau menggunakan query, create nama database-nya, lalu nanti kita jalankan. Itu juga bisa menggunakan seperti itu. Jadi ada yang menggunakan wizard, ada yang perlu kita ketik dalam membuat sebuah database ya, dan tergantung dari software yang kita gunakan. Nah, itu nanti akan kita bahas di praktikum ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Kalaupun ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di pertemuan praktikum. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Masnia Rahayu, lulusan S1 Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Masnia aktif di berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Di antaranya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, unit kegiatan mahasiswa Tari Teknokrat, dan unit kegiatan mahasiswa Duta Teknokrat. Kali ini, Masnia akan berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Mahasiswa yang produktif biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi akan memiliki banyak peluang untuk berprestasi. Ada 4 langkah menjadi mahasiswa yang produktif. Yang pertama, jangan menjadi mahasiswa dengan jenis-jenis berikut ini. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ingin mengembangkan potensi atau kemampuan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu mahasiswa kunang-kunang. Kuliah nangkring, alias kuliah cuma untuk mejeng aja. Dan yang ketiga adalah kuman, kuliah hanya untuk main-main. Jangan jadi mahasiswa seperti itu ya. Langkah kedua, mahasiswa harus memiliki goals atau tujuan-tujuan dalam berkuliah. Misalnya setelah lulus, mahasiswa ingin bekerja atau mendapatkan profesi yang kalian idamkan. Mendapatkan ilmu, mengembangkan kemampuan diri baik hard skill maupun soft skill, memiliki teman atau link yang banyak, dan mendapatkan pengalaman yang luas. Tujuan-tujuan tersebut akan menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani hari-hari di dunia perkuliahan. Langkah ketiga, mencari kegiatan atau wadah pengembangan diri. Misalnya dengan mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas. Terkadang masalahnya adalah mahasiswa tidak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan. Tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan langkah yang keempat atau terakhir, fokus pada kegiatan-kegiatan yang kalian jalani, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Dan yakini kalian pasti bisa. Produktivitas akan menghasilkan kreativitas. Ada 2 ciri-ciri mahasiswa yang kreatif. Yang pertama, mahasiswa yang kreatif memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, sehingga kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dapat dilaksanakan dengan seimbang dan dimaksimalkan. Yang kedua, mahasiswa yang kreatif mampu membaca peluang atau potensi baik dalam diri maupun yang ada di sekitarnya. Misalnya, mahasiswa mampu menciptakan ekonomi kreatif di lingkungan kampus secara mandiri, membuat web, membuat robot, menciptakan karya ilmiah, membuat novel, menjadi aktor dalam panggung drama, dan yang paling sering adalah mengikuti berbagai macam kompetisi. Dengan produktivitas dan kreativitas, mahasiswa mampu berprestasi. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, prestasi merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Dan manfaat dari prestasi tersebut yaitu menjadi indikator kuantitas dan kualitas diri, menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan, dan menjadi kebanggaan atau pride bagi diri sendiri, keluarga, universitas, dan masyarakat. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Mari bersama menjadi mahasiswa yang produktif,
kreatif sehingga mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk perjuangan pemuda dalam dunia pendidikan dan membangun Indonesia maju. Mari semangat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya Mas Nia Rahayu, salam mahasiswa. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.